Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam kesempatan hari ini, pada malam ini kita dapat melaksanakan kelas ekonomi untuk pertemuan keempat selama 80 menit ke depannya. Oke, karena sekarang masih ada 6 orang, kita mulai saja ya. Sambil nanti temennya bisa melihat rekamannya, yang telat bisa lihat rekaman gitu. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas, kita sudah masuk ke bab 2 ya. Yang sebelumnya pekan lalu kita sudah sama-sama melatih ya. Ada latihan soal yang kita sama-sama kerjakan, yang sebagian besar alhamdulillah bisa menjawab dengan benar. Berarti teman-teman bisa menangkap pelajaran yang saya berikan. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu konsep-konsep ekonomi. Nah, di dalam konsep-konsep ekonomi ini, pada bab ini, tujuannya adalah kita mampu, maksudnya teman-teman akan mampu membedakan dan memahami konsep ekonomi yang kaitannya dengan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan produksi. Apa sih itu kegiatan konsumsi? Ada yang tahu? Oh, kecil ya. Halo? Halo teman-teman. Udah besar suara saya. Oke. Ada yang tahu kegiatan konsumsi itu apa? Kegiatan produksi itu apa? Ayo. Ada yang mau menjelaskan apa sih itu kegiatan konsumsi? Apa itu kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan konsumsi dan kegiatan produksi? Jual beli, kata Mbak Dewi. Ya, bisa termasuk dalam kegiatan konsumsi. Jadi, ketika masyarakat ya, atau taruhlah misalnya masyarakat atau ingin membeli suatu barang, entah itu barang bahan makanan, barang-barang yang mensupport atau mendukung kegiatan sehari-harinya, atau jasa misalnya, barang atau jasa, maka kegiatan tersebut dikategorikan kegiatan konsumsi karena mereka itu membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian apa itu kegiatan produksi? Ya, produksi tidak jauh dari kegiatan yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Jadi kegiatan ini tuh saling terkait. Ketika ada orang yang membutuhkan suatu barang, ada kegiatan yang menghasilkan suatu barang, yaitu kegiatan produksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep tersebut, kaitannya dengan konsep-konsep ekonomi. Apa-apa saja sih yang terkait dalam konsep-konsep ekonomi? Nah, dalam peta konsep ini kita bisa lihat konsep-konsep ekonomi itu sangat terkait atau meliputi dengan pelaku-pelaku ekonomi. Kenapa di sini hanya membahas tentang
pelaku ekonomi karena seperti itu tadi ya, konsep ekonomi itu juga erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi, kegiatan konsumsi dan produksi, yang dimana ada nih porsi-porsinya yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Pertama, yaitu bagian dari pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga keluarga. Kemudian pelaku ekonomi yang kedua yaitu perusahaan, dan yang ketiga adalah pemerintah, dan terakhir adalah masyarakat luar negeri. Malam Mbak Ari, monggo gabung. Nah, di dalam nanti kita akan membahas siapa-siapa saja yang terkait dalam 4 pelaku ekonomi ini. Waalaikumsalam Mbak Alfian, selamat malam, monggo gabung. Kalau saya terlalu cepat ini ya, tegur ya. Misalnya ada yang mau langsung ditanyakan, tulis aja gitu di kotak dialognya. Yang pertama, pelaku ekonomi rumah tangga atau yang bisa kita sebut rumah tangga konsumsi. Apa itu pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi? Adalah masyarakat atau sekelompok orang yang memiliki kebutuhan yang tak terhingga. Nah, ini adalah konsumen ya. Dengan kata lain adalah konsumen, orang yang sangat terkait dengan kebutuhan akan barang dan jasa untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya, si pelaku ekonomi rumah tangga ini melakukan kegiatan agar terjadi agar bisa memiliki apa yang diinginkan atau kebutuhan yang diinginkan. Apa saja sih cara yang ditempuh pelaku ekonomi rumah tangga ini dalam memenuhi kebutuhannya? Pertama yaitu adalah melakukan usaha. Usahanya itu ya misalnya sewa. Dia menawarkan tanah, menawarkan gedung, atau kegiatan usahanya yang dikenal dengan istilah sewa itu untuk memperoleh uang atau gaji dari kegiatan itu. Terus kegiatan yang kedua untuk mendapatkan uang apa saja? Yaitu yang kedua adalah menawarkan skillnya. Nah, pelaku rumah tangga ini memiliki skill atau pengetahuan. Sehingga dengan pengetahuannya ini atau kemampuannya ini, maka si pelaku ekonomi ini, rumah tangga ini dapat memperoleh gaji dari jasa skill yang diberikannya. Terus kegiatan yang ketiga yang dilakukan oleh rumah tangga ini adalah menawarkan modalnya. Ketika dia memiliki uang ataupun memiliki tanah atau memiliki sumber modal lainnya yang bisa mendukung kegiatan produksi, maka disitulah si pelaku ekonomi rumah tangga ini dapat memperoleh bunga dari
Misalnya peminjaman modal yang kepada yang membutuhkan. Halo Mbak Afu, suara saya nggak kedengeran ya? Gimana Mbak Afu? Yang lain pada denger katanya. Cek jaringannya Mbak Afu coba. Kalau masih hijau dan masih tetap suara saya tidak bisa terdengar, boleh Mbak Afu login ulang. Mungkin terkendala sama jaringan. Belum mandi katanya Mbak Dewi. Gimana, kita lanjut atau gimana nih? Naik ke 101. Oh tadi ada. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama tadi itu yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memperoleh uang, sejumlah uang demi memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga adalah menawarkan modal yang dimilikinya ya, seperti misalnya uang, modal usaha seperti uang, tanah, dan modal lainnya agar si penyewa itu bisa memperoleh bunga dari peminjaman uang tersebut. Dan yang terakhir, mereka menawarkan keahlian yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan atau laba dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi misalnya suatu karyawan bekerja di dalam suatu perusahaan. Kemudian karyawan tersebut memiliki skill khusus atau keahlian khusus yang dapat menaikkan keuntungan perusahaan. Maka si karyawan itu bisa memperoleh bagian dari keuntungan dari perusahaan tersebut. Taruhlah istilahnya royalti, gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok rumah tangga konsumsi ini melakukan kegiatan yaitu menyediakan dan menyerahkan faktor produksi. Maksudnya adalah menyediakan dan menyerahkan faktor produksi jika si rumah tangga konsumen ini atau rumah tangga konsumsi ini memiliki skill, memiliki
memiliki pengetahuan, kemampuan, ataupun memiliki tanah yang ada kebunnya, kemudian menjualnya ke perusahaan, maka ini adalah dapat dikategorikan sebagai penyedia dan penyedia faktor produksi. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menerima imbalan balas jasa atas faktor produksi yang dimiliki. Nah, apa itu imbalan jasanya? Adalah berupa gaji, berupa tenaga kerja. Oke, kita lanjut ya. Iya. Iya. Apa imbalan balas jasanya? Yaitu berupa upah atau gaji. Kalau sifatnya personal ya, seperti karyawan, seperti yang disebutkan Ceenas, ataupun seperti yang disebutkan oleh Mbak Dewi, yaitu pendapatan. Misalnya rumah tangga konsumsi ini menyediakan bahan baku untuk suatu perusahaan, maka dia dengan usahanya itu, maka dia memperoleh pendapatan. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa. Nah, ketika uangnya sudah terkumpul dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu, maka kegiatan selanjutnya adalah si pelaku rumah tangga konsumen ini melakukan transaksi pembelian barang dan jasa dengan uang tersebut, sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi. Waalaikumsalam Mbak Fitria dan Mbak Nila. Nah, silakan langsung bergabung. Oke, kita lanjut ke pelaku kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu perusahaan. Perusahaan ini adalah pelaku dalam kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Yaitu menghasilkan atau meningkatkan kegunaan suatu barang. Misalnya, ketika rumah tangga konsumsi itu memiliki, taruhlah memberi lahan 1 hektar yang ditanami oleh pohon jati. Nah, ketika itu panen pohon jatinya cukup untuk dijual, maka pelaku konsumen ini menjual ke perusahaan. Kemudian di perusahaan itu kayu-kayu dari rumah tangga itu diproduksi lagi, diolah lagi menjadi barang yang lebih bermanfaat atau lebih memiliki nilai guna yang lebih, seperti misal diolah menjadi peralatan rumah tangga atau diolah menjadi ukiran-ukiran, sehingga nilai tersebut memiliki manfaat atau memiliki nilai yang lebih dari bahan bakunya. Nah,
faktor-faktor produksi yang ada di suatu negara ini, entah itu dihasilkan oleh rumah tangga ataupun dari sumber lain, sangat berperan penting dalam kegiatan produksi perusahaan. Perannya yaitu untuk menghasilkan output atau barang dan jasa agar bisa menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat dijual oleh perusahaan. Nah, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok perusahaan ini? Pertama, yaitu melakukan kegiatan produksi. Seperti yang kita tekankan dari awal adalah si perusahaan ini melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Jelas ya yang seperti tadi saya contohkan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi. Berupa apa sih imbalan itu? Yaitu misalnya kan faktor-faktor produksi itu tidak hanya terdiri dari bahan baku saja ya, bahan yang ingin diolah, tetapi seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, ada macam-macam, ada 3 faktor produksi itu. Yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah tenaga kerja, dan yang ketiga adalah teknologi. Nah, di sini maksud dari pernyataan membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi, yaitu yang dimaksud di sini adalah tenaga kerja, yang dimana tenaga kerja ini sudah menyumbangkan skill atau kemampuannya dan ilmu pengetahuannya dalam membantu proses produksi, maka outputnya adalah membayar imbalan ke karyawan tersebut. Kemudian kegiatan yang ketiga itu adalah menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Nah, ketika barangnya siap untuk dijual, maka kegiatan selanjutnya ya, maksud saya ketika barang diproses, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual, tugas selanjutnya adalah dari perusahaan adalah menjual barang tersebut sehingga bisa memperoleh keuntungan atau laba. Ya, yang terakhir ada menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Jelas. Kemudian pemerintah, pelaku ekonomi yang ketiga adalah pemerintah. Apa sih pemeran pemerintah dalam kegiatan ekonomi ini? Yaitu pemerintah menjalankan kegiatan ekonomi ini berdasarkan motif ekonomi sosial atau sosial ekonomi. Apa itu sosial ekonomi? Adalah motif untuk mencari penghasilan guna kepentingan umum. Jadi, kegiatan yang dilakukan pemerintah itu semata-mata untuk memberikan atau apa ya istilahnya, jadi hasil yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah itu adalah ya semata-mata untuk kepentingan umum, kepentingan rakyatnya, kepentingan negaranya, dan segala macam. Tidak ada
terkait kepentingan perorangan tadi. Seperti misalnya berbeda, misalnya perusahaan dan rumah tangga ya. Perusahaan melakukan kegiatan ekonomi ya gunanya untuk mensejahterakan perusahaan itu sendiri. Rumah tangga pun seperti itu. Rumah tangga melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi pemerintah di sini melakukan kegiatan ekonominya guna kepentingan umum, entah itu kepentingan perusahaan, entah itu kepentingan rumah tangga, seperti itu. Jadi tidak hanya fokus untuk kepentingan pemerintahan saja. Apa saja aktivitas pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonominya? Yaitu pertama, mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat. Misalnya, pemungutan pajak dari rumah tangga dan perusahaan. Ya, kata Mbak Dewi, contohnya seperti memberi lisensi atau izin kepada perusahaan. Ya, dari pembuatan perizinan, pembuatan lisensi itu diperolehlah pendapatan pemerintah, yaitu pajak pendirian, misal pendirian usaha baru dan segala macam. Nah, ketika dananya sudah terkumpul, kegiatan kedua yang dilakukan oleh pemerintah adalah membelanjakan penerimaan tersebut guna memenuhi kebutuhan umum, kebutuhan pemerintah. Ya, apa saja kebutuhan umum itu, kepentingan publik itu adalah menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat yang berguna untuk kegiatan ekonomi si masyarakatnya itu. Masyarakatnya bisa juga terdiri dari pelaku ekonomi perusahaan dan pelaku ekonomi rumah tangga. Apa saja yang dimaksud sarana dan prasarana itu adalah misalnya kegiatan pendidikan, pendirian sekolah dan segala macam. Terus menyediakan keamanan. Dan yang terakhir adalah jalan raya. Transportasi, betul sekali Mbak Dewi. Jalan raya masuk dalam kategori transportasi. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu melakukan kegiatan langsung, yaitu pemerintah juga melakukan kegiatan ekonomi di bawah badan usaha milik negara. Nah, pemerintah ini tidak hanya sebagai pembuat regulasi saja ya, pengatur, regulator dan segala macam, tapi dia juga memiliki usaha yang berdiri di atas badan usaha milik negara atau biasa kita kenal sebagai BUMN. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN itu adalah salah satu kegiatan usahanya pemerintah untuk memperoleh dan menyediakan kepentingan umum itu tadi. Apa saja sih yang kegiatan ekonomi yang terkait dalam badan usaha milik negara? Yaitu misalnya kegiatan penyediaan listrik, yaitu PLN ya, PLN salah satu dari BUMN. Kemudian kegiatan pengangkutan atau jasa transportasi, kita bisa lihat misalnya PT Pelni adalah salah satu perusahaan milik negara. Perbankan, kita bisa melihat banyak
ada beberapa bank-bank BUMN atau bank yang masih dimiliki oleh negara. Dan kemudian pertambangan. Usaha pertambangan ini juga ada yang dimiliki oleh negara. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Nah, pemerintah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakatnya saja, maksudnya kebutuhan dalam negerinya saja, tapi negara tersebut juga bisa menyediakan atau sebagai penyedia kebutuhan negara lainnya atau berbagai negara. Kata Mbak, ya, Cik Nas mengatakan Pertamina masuk nggak Bu BUMN? Iya masuk, jadi dia masuk ke dalam kategori kegiatan pertambangan ya, pertambangan minyak bisa. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi kenapa di suatu pemerintah, dalam pemerintah itu ada badan usaha lagi, kayak perusahaan milik negara. Ternyata tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya yang sesuai dengan asas ekonomi kita ya, ekonomi Pancasila dan Undang-Undang Dasar ekonomi Pancasila yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perusahaan negara ini ternyata ada kelompoknya, ada pengelompokannya, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Apa itu perusahaan umum? Adalah perusahaan yang mengusahakan alat-alat vital atau maksudnya alat-alat penting dan strategis dengan pembiayaan dan keuntungan untuk negara. Contohnya di sini kita bisa lihat Perum Pegadaian atau Perum Perumnas. Di Indonesia itu ada kurang lebih 32 perusahaan umum. Terus kategori perusahaan selanjutnya yang dimiliki oleh pemerintah adalah perusahaan perseroan, yaitu perusahaan terbatas yang beroperasi seperti swasta. Ya, inilah dikatakan yang kata Mbak Anas tadi ya, yaitu Pertamina, misalnya adalah Pertamina, Garuda, Jasa Marga, dan sebagainya. Modal perusahaan tersebut disetel dan diusahakan oleh pemerintah. Jadi 50% lebih dimiliki oleh pemerintah dan selebihnya itu dimiliki oleh publik. Nah, di samping tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya, pemerintah juga memiliki tugas seperti pertama yaitu menyelenggarakan prasarana produksi seperti jalanan umum, pos, dan komunikasi. Menyediakan pengangkutan umum, transportasi, kereta api, menyediakan air minum, sekolah, listrik, dan rumah sakit, dan kegiatan lainnya. Kemudian, tugas yang kedua adalah merangsang produksi melalui pajak dan subsidi. Kegiatan
Tugas yang ketiga adalah mengatur perekonomian dengan peraturan atau pengawasan dan perizinan. Keempat, menyediakan informasi misalnya melalui riset statistik, riset harga, dan penerangan. Tugas yang kelima yaitu mengawasi peredaran jumlah uang. Kemudian yang terakhir menjalankan sendiri beberapa jenis perusahaan. Itu adalah tugas-tugas pemerintah kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita lanjut ke pelaku yang terakhir ya, masyarakat luar negeri atau masyarakat internasional. Ya, paham. Nah, kalau kita membicarakan kategori masyarakat internasional atau masyarakat luar negeri itu, kita bisa analogikan sebagai kita sebagai makhluk individu ya. Kita manusia itu dikategorikan juga makhluk sosial, yaitu manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, butuh orang di sekelilingnya untuk bersosialisasi. Sama halnya dengan masyarakat luar negeri ini. Negara itu tidak bisa berdiri sendiri. Negara pun membutuhkan negara-negara lain dalam bersosialisasi. Negara pun itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan negaranya. Perlu bantuan dari negara-negara lain. Pun demikian negara lain tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara lain pun membutuhkan bantuan dari negara yang lainnya atau dari Indonesia misalnya. Nah, adanya kerjasama antara negara, misalnya Indonesia dengan negara lain, itu adalah bentuk kerjasama internasional yang menunjukkan bahwa antar negara itu sangat saling ketergantungan. Misalnya, hasil produksi yang ada di Indonesia itu tidak semata-mata dikonsumsi semua oleh masyarakatnya itu sendiri, masyarakat Indonesia sendiri. Tapi hasil produksi itu pun juga diekspor, ya benar kata Mbak Dewi, kata Ceenas ya, saling ketergantungan satu sama lain. Kata Mbak Dewi diekspor, benar sekali. Jadi faktor produksi yang Indonesia hasilkan itu dibagi juga atau didistribusikan juga ke negara lainnya yang kegiatannya itu ya disebut ekspor itu tadi, kata Mbak Dewi. Kemudian faktor-faktor produksi yang ada di negara lain pun tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakatnya itu sendiri, tapi juga bisa dikonsumsi oleh negara lain, contohnya Indonesia. Dan posisinya di sini adalah bisa dikategorikan sebagai kegiatan impor. Nah, kegiatan ekspor impor ini di dalam pencatatan suatu negara kita bisa melihat dalam neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan suatu negara itu meliputi kegiatan ekspor dan impor. Sedangkan penerimaan atau pembayaran dari luar negeri kita bisa lihat di dalam neraca pembayaran.
Ya, kata Mbak Dewi, kegiatan produksi yang kita miliki, kemudian kita didistribusikan ke negara lain, dan hasilnya itu kita dapat nikmati sebagai penghasilan negara. Nah, dari keempat pelaku ekonomi ini, kita bisa lihat ya, pelaku ekonomi ini tidak bisa berdiri sendiri. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya pun itu saling berkegantungan atau saling terkait satu sama lain. Rumah tangga membutuhkan barang, untuk memperoleh barangnya dia harus punya uang atau melakukan kegiatan ya, menghasilkan uang. Di situ terjadilah skill yang rumah tangga miliki, faktor produksi misalnya bahan mentah yang rumah tangga miliki dijual ke perusahaan. Jadi ada hubungan ke perusahaan, kita bisa lihat di ininya ya, panah-panahnya dari sini itu kita bisa lihat ternyata keempat pelaku ekonomi ini sangat saling terkait. Rumah tangga kaitannya dengan perusahaan, yaitu sebagai konsumen. Rumah tangga pun juga bisa menjadi faktor produksi, yaitu tenaga kerja ataupun penyedia bahan baku. Kemudian perusahaan pun di sini menghasilkan barang, kemudian mendistribusikannya ke pemerintah, rumah tangga, dan masyarakat luar negeri. Pun demikian dengan pemerintah ya. Pemerintah juga ini semua saling keterkaitan. Masyarakat luar negeri juga saling keterkaitan. Ada yang bertanya nih, Cik Anas bertanya, kenapa keadaan ekonomi di negara kita belum merata? Kebanyakan kelas ekonomi ke bawah. Nah, ini adalah salah satu permasalahan ekonomi, ketidakmerataan kesejahteraan ekonomi. Balik lagi, di sini adalah problemnya negara tersebut. Setiap negara itu memiliki problem masing-masing. Dalam kategori negara pun ya ada kelas-kelasnya juga gitu. Ada namanya negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang, yaitu negara miskin. Secara global ada pembagian tersebut. Secara spesial khususnya di dalam satu negara masih juga terdapat kelas-kelas ekonomi seperti tadi gitu. Ada kelas atas, menengah, dan kelas ke bawah gitu, kelas bawah. Kenapa ini tidak merata? Ya, kenapa ini tidak merata? Karena mungkin dari pendistribusiannya atau pelaksanaan dari pemerintahannya. Balik lagi, rule-nya mungkin sudah benar. Aturan-aturan, tujuan yang sudah dirancang negara tersebut, khususnya Indonesia, itu sudah benar. Tapi dalam pelaksanaan rules dan kebijakan-kebijakan yang sudah disusun dengan bagus, biasanya di situ ada kendala ataupun penyelewengan seperti itu. Nah, itu masih menjadi problemnya negara kita gitu.
Terus Mbak Desti nanya lagi nih, kalau negara kita termasuk negara maju atau negara berkembang? Saat ini kita masuk dalam negara berkembang. Negara berkembang. Nah, pembagian negara ini adalah berdasarkan dengan tingkat pendapatan suatu negara itu, tingkat banyaklah pertimbangan, pertamanya GDP-nya, Gross Domestic Product atau pendapatan suatu negara itu per kapita ya. Terus tingkat pengangguran, dan lain-lain. Nah, salah satu faktor dalam pengklasifikasian negara tersebut adalah faktor tersebut. Nah, saat ini kita masih di posisi negara berkembang. Kapan negara kita menjadi negara maju? Ketika suatu negara Indonesia ini bisa memenuhi ya syarat-syarat itu tadi ya, GDP-nya, pemerataan pendapatan. Maksudnya di sini adalah jadi orang-orang tidak ada lagi yang angka penganggurannya kecil gitu. Kemudian teknologinya juga sudah lumayan canggih seperti negara-negara maju lainnya seperti Amerika, Jepang, Jerman, dan sebagainya. Iya, nah salah satu problemnya kita itu ya karena penganggurannya masih banyak, disebabkan mungkin lapangan pekerjaannya yang terbatas, sedangkan pencari kerjanya banyak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut ke arus lingkar kegiatan ekonomi. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kita lanjut ya. Lanjut atau pada tidur nih? Oke, kita lanjut ke arus lingkar kegiatan ekonomi. Nah, dalam arus lingkar kegiatan ekonomi ini, pelaku ekonomi masing-masing memainkan dua peran sebagai konsumen dan yang biasa disebut dengan istilahnya firms, dan sebagai produsen atau household.
Oke, saya ulangi. Arus lingkaran kegiatan ekonomi ini pada arus lingkaran kegiatan ekonomi ini, pelaku kegiatan ekonomi masing-masing memainkan dua peran sebagai konsumen, yaitu biasa dikenal sebagai istilahnya dengan firms, dan produsen atau household. Nah, ketika peranan ini dihubungkan dalam suatu pola, akan terbentuk pola timbal balik atau istilahnya dalam ekonomi circulation flow. Arus lingkaran ekonomi ini bisa kita lihat di dalam modelnya. Pertama itu adalah perekonomian sederhana. Yang kedua adalah hubungan pemerintah dengan minum dulu ya. Oh, halo. Suara saya kecil ya? Sekarang gimana? Oh, sekarang udah gede. Oke. Belibet ya ngomongnya, disuruh minum ya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika terjadi circulation flow antara pelaku kegiatan ekonomi ini, kita bisa lihat model-modelnya. Pertama yaitu perekonomian sederhana. Model yang kedua adalah hubungan pemerintah dengan rumah tangga dan perusahaan, yang bisa kita kenal sebagai perekonomian tertutup. Dan yang ketiga adalah hubungan ekonomi dengan masyarakat luar negeri, yang dikenal sebagai perekonomian terbuka. Nah, perekonomian sederhana ini kita bisa lihat dari bagan ini ya. Ada 4 state. Ada 4 bagian di sini. Perusahaan sebagai firma atau dan rumah tangga sebagai household. Nah, apa itu perekonomian sederhana? Model perekonomian sederhana ini adalah gambaran aliran-aliran atau perputaran arus uang dan arus barang di antara dua pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Ciri-cirinya, pertama itu dalam perekonomian ini tidak terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Jadi sifatnya masih sederhana antara perusahaan dan rumah tangga itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ciri yang kedua, setiap rumah tangga tidak ada yang menabung pendapatannya karena setiap pendapatan habis untuk membeli barang dan jasa. Jadi kita bisa lihat siklusnya ini circle ya, bulat. Jadi ketika misalnya rumah tangga ini sebagai household atau penyedia jasa, tenaga kerja, modal, dan tanah. Dibeli oleh perusahaan, rumah tangga memperoleh balas jasa berupa gaji dan upah atau bunga atau untung. Nah, uang balas jasa itu dipergunakan sebagai pengeluaran rumah tangga itu, membeli barang dan jasa si perusahaan.
Jadi sifatnya itu tidak ada saving dalam kegiatan ini. Uangnya habis untuk dibelanjakan sebagai memenuhi kebutuhannya si rumah tangga atau perusahaan. Terus ciri yang ketiga adalah setiap produsen akan menjual semua barang yang diproduksinya sehingga produsen tidak mempunyai rencana penyediaan stok barang. Sama ya. Jadi konsumen dan produsen itu tidak ada savingnya, tidak ada tabungannya dalam kegiatan ini. Jadi apa-apa yang dimiliki itu habis untuk dijual dan dikonsumsi. Mbak Nas bilang nih usaha perumahan ya Bu. Tidak hanya usaha perumahan ya, semua usaha yang terkait antara perusahaan dan rumah tangga. Seperti itu Mbak Nas. Kemudian ciri yang keempat adalah semua hasil penjualan produsen dipergunakan untuk membayar jumlah sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi. Itu jelas. Jadi hasil penjualannya, hasil dari keuntungannya itu juga digunakan untuk membayar atau membeli faktor produksi untuk mendukung proses produksi yang dilakukan si perusahaan itu sendiri. Terus ciri yang terakhir, dari waktu ke waktu para produsen tidak melakukan penanaman modal atau penyesuaian atas barang modal yang dimiliki. Nah, singkatnya kita bisa lihat di sini terjadi arus pendapatan dan arus pengeluaran. Ketika rumah tangga memberikan jasa tenaga kerjanya, modal, dan keahliannya, ini adalah arus pendapatan si rumah tangganya. Nah, untuk membayar jasa, modal, dan tanah yang digunakan oleh perusahaan atau faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan, maka dikeluarkanlah uang untuk membayar tersebut. Ini dikategorikan sebagai arus pengeluaran. Kemudian ketika rumah tangga telah menerima balas jasanya dari perusahaan seperti gaji, upah, sewa bunga, dan sebagainya, maka uang tersebut digunakan sebagai alat untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa ke perusahaan. Nah, uang yang dihasilkan perusahaan dalam penjualan barang-barang dan jasa tersebut digunakan sebagai pembayaran balas jasa yang terjadi akibat pembelian faktor produksi tadi. Inilah kita bisa lihat arus perekonomian ini sederhana gitu, berupa lingkaran yang pelaku ekonominya pun masih sederhana, yang terkait hanya dua pelaku, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya atau penjelasan saya terlalu cepat?
Halo, halo. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Kemudian em, model selanjutnya yaitu hubungan pemerintah dengan rumah tangga dan perusahaan. Ini lebih kompleks lagi dibandingkan dengan perekonomian sederhana. Nah, perekonomian ini juga disebut dengan model perekonomian tertutup. Kita bisa lihat di sini ya, polanya, skemanya, keterlibatan pelaku ekonomi tidak hanya dua pelaku saja ya, tidak hanya rumah tangga dan perusahaan saja. Di sini sudah melibatkan pemerintah di dalamnya. Iya, iya nih. Yang lain nggak ada suaranya ya pada semedi. Itu jangan-jangan udah ketiduran kali didongengin sama saya. Karena saya dari tadi cerita mulu ini. Jangan-jangan bosan dengan dengar materinya. Oke, ada nyimak ya. Kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat atau ada yang tidak mengerti, langsung diinterupsi di chat-chatannya aja gitu ya. Nah, kita lanjut hubungan pemerintah dengan rumah tangga dan perusahaan. Tambah ya. Di sini pelaku ekonominya bertambah yaitu pemerintah. Nah, ini lebih kompleks lagi, tidak hanya kegiatan apa yang dilakukan di model perekonomian sederhana itu tadi ya. Di sini peran pemerintah juga berperan sebagai konsumen dan produsen. Nah, kita lihat di sini ada kategori barang dan jasa atau pasar barang. Ada namanya pasar faktor produksi atau faktor produksi. Nah, ketika rumah tangga ini, rumah tangga konsumen menyediakan jasanya, jasa tenaga kerjanya ke perusahaan. Kode perusahaan, maka perusahaan tersebut memberikan imbalan berupa jasa dan gaji. Gajinya itu kemudian disetorkan kepada pemerintah. Nah, bentuknya itu adalah pajak yang kita biasa kenal sebagai pajak penghasilan. Nah, ini adalah berupa pendapatan si pemerintah ini, penerimaan pemerintah. Kemudian perusahaan pun di sini juga ketika misalnya rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan, maka perusahaan memperoleh laba atau keuntungan. Nah, keuntungan itu tadi disetorkan ke pemerintah berupa yang kita
kenal sebagai pajak perusahaan atau pajak badan. Maka itu juga adalah sumber pendapatan si pemerintah ini. Nah, apa kegiatan konsumen atau konsumsinya pemerintah? Kegiatan konsumsinya itu adalah ya menikmati atau membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh si perusahaan, kemudian membayar upah dan gaji tenaga kerja rumah tangga yang bekerja untuk pemerintah, dan membeli faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh pemerintah, entah itu melalui perusahaan yang dihasilkan entah itu perusahaan ataupun rumah tangga. Nah, selanjutnya adalah hubungan hubungan ekonomi dengan masyarakat luar negeri. Hubungan ini semakin kompleks yang kita kenal dengan istilah perekonomian terbuka. Nah, model ini tidak hanya melibatkan 3 pelaku ekonomi lagi ya, tetapi semua pelaku ekonomi terlibat di dalamnya. Di sini kita bisa tambahkan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi, sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Apa saja yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri ketika misalnya masyarakat luar negeri ini ingin membeli faktor produksi dari pemerintahan kita, maka di sini terjadi terjadi kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri yang berkontribusi sebagai penghasilan pemerintah atau perusahaan ataupun rumah tangga. Nah, dari pembelian itu maka pemerintah memperoleh devisa dari pertukaran, misalnya di sini negara masyarakat luar negeri ini membayar dengan mata uang mereka, maka ada transaksi pertukaran mata uang. Di situ ada keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah yang berupa devisa. Kemudian perusahaan atau rumah tangga yang sifatnya sebagai produsen akan menerima upah atau keuntungan dari transaksi ini. Adapun masyarakat luar negeri sebagai produsen, yaitu pemerintah dalam hal ini membutuhkan bantuan masyarakat luar negeri untuk membeli faktor produksi dari masyarakat luar negeri itu. Jadi misalnya apa yang tidak dimiliki negara ini, maka pemerintah berupaya untuk membeli di negara lain. Misalnya saat ini kita tidak punya teknologi kita tidak mumpuni untuk membangun misalnya transportasi massa seperti MRT yang digadang-gadang akan ada di Indonesia ya.
kereta cepat. Nah, masyarakat luar negeri ini menyediakan jasanya untuk memberikan faktor produksi, yaitu berupa teknologi dalam memenuhi kebutuhan negara kita itu. Yang di sini masyarakat luar negerinya yang berperan adalah Jepang dan Cina. Tapi ini masih dalam perdebatan, entah itu pemerintah deal dengan Cina atau deal dengan Jepang. Nah, ini itu tadi hubungan atau siklus arus lingkar kegiatan ekonomi, hubungan antara pelaku-pelaku ekonomi, dan sebagainya. Iya, nanti katanya ada kereta cepat dari Jakarta menuju Surabaya yang jarak tempuhnya tinggal 2 jam apa ya, kalau tidak salah. Tapi masih deal-dealan entah itu sama Cina atau Jepang. Oke, berhubung karena waktunya sudah hampir selesai, kurang lebih 30 detik lagi, maka saya akan tutup kelas pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu pada malam ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semua.